Halo teman-teman, terima kasih telah mampir di video ini. Semoga setelah selesai menonton video ini ada manfaat yang dapat kita petik bersama. Jadi, kali ini kita akan ngebahas soal apa? Seperti yang teman-teman ketahui, beberapa video sebelumnya saya juga sempat membahas bahwa keadaan ekonomi secara dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Ya, inflasi menjadi salah satu faktor utamanya. Bagi yang ngerasa, apa sih Yung, inflasi cuma berapa persen doang itu apa mengaruh sampai kayak gimana di keadaan kondisi ekonomi seperti ini. Nah, contohnya yang paling simpel teman-teman. Teman-teman akan melihat, saya contohkan makanan ya, karena ini yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman boleh ngecek ya, seperti contoh nih teman-teman. Saya beli nasi bungkus awalnya ini 20.000, sekarang harganya menjadi 25.000. Sekali ditanya, Bang, ngapa sih harga ini naik Bang? Nggak di diskon apa? Kalau nggak bisa turun aja deh. Bisa sih dek turun kalau adek nggak pakai ayam, nasinya disetengahin, kemudian nggak pakai kacang, tempe, tahu. Makan apa Bang? Nah, seperti itu. Jadi ada kenaikan harga pada nasi bungkus ini dari semula 20 menjadi 25.000. Sekali ditelusuri, rupanya kenaikan terjadi karena harga bahan-bahan juga mengalami kenaikan. Inilah merupakan salah satu dampak dari inflasi. Coba teman-teman tulis di komentar deh, ketemu barang apa yang naik, yang teman-teman ingat dan teman-teman rasakan. Tidak lepas dari situ, muncul lagi kabar terbaru mengenai ketegangan antara China dan Taiwan. Ya, teman-teman boleh lihat ini, banyak sekali ya teman-teman ya. Harapannya China dan Taiwan tidak menyusul Rusia dan Ukraina. Kenapa? Karena kalau yang namanya perang akan mempengaruhi kondisi ekonomi secara dunia. Ya, para investor akan panik melakukan penjualan terhadap aset investasi mereka. Kenapa? Karena ditakutkan akan mempengaruhi investasi yang mereka lakukan, akan mengalami penurunan yang dalam, sehingga lebih baik menjualnya terlebih dahulu, memegang cash terlebih dahulu untuk melihat keadaan terbaru, keadaannya bagaimana antarnya. Namun perlu teman-teman catat, di kondisi-kondisi seperti inilah yang punya potensi cuan. Nah, setelah mengetahui beberapa hal yang mungkin membuat kita sedikit gemetaran, mari kita melihat kondisi market terlebih dahulu. Ya, teman-teman, ini kita lihat terlebih dahulu kondisi market Dow Jones ya, teman-teman ya, market Amerika. Karena di video kali ini kita akan lebih ngebahas soal saham-saham di US. Nah, bagi teman-teman yang bingung kok ada banyak gambaran coret-coret lukisan seperti ini, teman-teman boleh dicek di video-video sebelumnya. Gambar ini akan terus saya update dan kita melihat pergerakan harga market. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, di video sebelumnya juga sempat di-share bahwa market dari Dow Jones Amerika ini sendiri mengalami kenaikan beberapa hari yang lalu. Namun, jika dilihat dari sepekan terakhir, seminggu terakhir, kita lihat di sini ada pergerakannya sideways ya, teman-teman ya. Artinya, dia berada di titik tertinggi itu di kisaran 32.875 dan pernah sempat turun sampai 32.397 ya teman-teman. Saya lihat di sini semua juga dalam kondisi mereka menunggu ya teman-teman ya. Masih karena keadaan kondisi pasar juga takutnya malahan seperti yang China Taiwan tadi malahan perang lebih parah atau gimana. Jadi mereka lebih melihat kondisi market terlebih dahulu sehingga market cenderung sideways. Nah, bagaimana dengan posisi portofolio saya? Mari kita lihat. Sudah muncul ya teman-teman layar GoTrade Indonesia saya di samping. Nah, bagi teman-teman yang baru menemukan video ini, teman-teman pasti akan bertanya, kenapa saya menggunakan GoTrade Indonesia? Ya, GoTrade Indonesia saya gunakan untuk investasi di saham US ya teman-teman ya. Teman-teman juga tahu saya melakukan diversifikasi, saya ada investasi di saham US, saya ada investasi juga di reksadana di Indonesia dan juga ada di kripto. Nah, ini GoTrade Indonesia saya jadikan pilihan karena investasi di GoTrade Indonesia itu mulai dari Rp15.000 saja ya teman-teman ya. Dan kita bisa membeli saham-saham di US itu secara fraksional. Artinya kita nggak perlu membeli satu lembar full. Nah, di sini teman-teman boleh lihat bahwa portofolio saya nih, saham Apple 0,27 lembar, saham Shopify 0,56, Bank of Amerika sudah 1 lembar, Google 0,2 dan Alibaba 0,5 lembar. Nah, teman-teman perlu teman-teman lihat bahwa saya melakukan pembelian saham-saham ini, saya melakukan pembelian secara DCA atau menyicil ya teman-teman ya. Teman-teman boleh lihat di sini ada historinya.
Tuh, teman-teman lihat. Tanggal 19 saya beli, tanggal 26 saya beli, tanggal 2 saya beli. Saya belinya juga nggak banyak. Biasanya saya beri $5 ataupun $10 saja. Ya karena dimulai dari 15.000 atau $1 saja, kenapa kita nggak membelinya secara perlahan seperti ini sambil juga melihat kondisi market. Karena ingat teman-teman, kita nggak bisa ngelihat, oh ini harga yang paling rendah, kita tunggu di sini. Oh, itu nggak ada. Sehebat apapun investor ataupun trader, tidak ada yang bisa menebak harga paling low itu berapa. Jadi strategi yang saya gunakan adalah tetap melakukan DCA, invest secara perlahan, agar harapannya ketika sahamnya naik, saya memiliki harga rata-rata. Ini dapat saya lihat, teman-teman, lihat tuh, di saham Apple saya sudah plus 10%-an. Ini saya sudah beli, teman-teman kan bisa ngecek kan di sini historinya. Teman-teman juga boleh melihat saya tetap beli walaupun kondisi pasar secara global itu sedang tidak baik-baik saja. Namun hasilnya kan plus 10%-an ya teman-teman ya. Oh iya teman-teman, ini saya kan ada update portofolio dan ada saham-saham saya kan teman-teman. Saya juga tidak lupa mengingatkan bahwa di sini saya tidak ada rekomendasi paksaan beli ataupun jual terhadap saham-saham yang mungkin muncul di layar monitor ini ya teman-teman. Ingat, terlebih dahulu tetap selalu melakukan analisa sebelum melakukan investasi. Lanjut lagi ya teman-teman. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sudah terbiasa nonton di video-video saya sebelumnya, ada kedatangan keluarga baru di portofolio saya, yaitu adalah Shopify. Shopify ini sudah plus 16%, lebih tinggi ketimbang saham-saham saya yang lainnya, teman-teman ya. Kenapa? Nah, kita lihat. Secara 5 tahun terakhir, grafik dari saham Shopify ini mengalami penurunan yang sangat dalam. Tertinggi yaitu $169, sekarang hanya $40,81. Nah, teman-teman, ini saya sudah melakukan pembelian sejak tanggal 29 Juli ya teman-teman ya. Ini juga tanggal 2 Agustus saya melakukan pembelian kembali ya, saya cicil lagi $5, $10 dan sebagainya teman-teman, sehingga sekarang posisi equity saya di sini $22 ya, sedangkan cuan yang saya hasilkan yaitu sudah $7 atau $35 sekian. Teman-teman bingung kenapa saham yang mengalami penurunan yang dalam seperti ini, kemudian laporan keuangannya yang masih belum begitu baik seperti ini. Lantas kenapa saya melakukan pembelian pada saham Shopify ini? Nah, sebenarnya saya melakukan pembelian pada saham Shopify ini memang sangat high risk menurut saya ya teman-teman ya, dikala satu, kondisi market seperti ini, kedua, saham Shopify yang turun sangat dalam dilihat dari grafik 5 tahun terakhirnya, dan laporan keuangannya yang masih belum begitu baik. Namun saya lebih senang seperti ini karena saya melihat adanya potensi cuan pada saham ini. Ingat ya teman-teman ya, ini menurut opini saya sendiri, karena belakangan ini per sekitaran tanggal 19-20 Juli, teman-teman boleh lihat di sini beritanya, Shopify ini sudah terintegrasi dengan YouTube. Seperti teman-teman lihat kan, saya kan sering sharing nih video-video di YouTube. Jadi saya lihat, oh ada berita seperti ini. Rupanya kedepannya nantinya saya juga masih belum melihat dengan pasti, belum saya lihat bagaimana mereka berintegrasi. Namun saya mencium bau-bau nanti di YouTube ini ada yang namanya kita bisa belanja dan mereka terintegrasinya dengan Shopify. Pertama yang saya terpikirkan yaitu, bayangin aja YouTube itu udah segede apa. Apabila Shopify mampu terintegrasi, ya teman-teman, katakanlah misalnya contoh di video ini tiba-tiba ada link untuk melakukan pembelian sesuatu dan itu terintegrasi dengan Shopify. Saya melihat bahwa ini adanya potensi untuk meningkatkan sales atau revenue pada Shopify sendiri. Ya, ini pengumumannya baru sekitaran 19 atau 20 Juli yang lalu ya teman-teman ya. Nah, berdasarkan dari situlah ya teman-teman, mohon maaf ini memang sedikit spekulasi ya, karena saya juga sambil memantau harganya lagi rendah banget, laporan keuangannya lagi nggak begitu baik, lagi jelek juga teman-teman. Dan apabila ya teman-teman ya, integrasi atau kerjasama dengan YouTube ini kalau sukses ya teman-teman ya, saya lihat mungkin dia akan peningkatan penjualannya akan naik sangat drastis atau cukup drastis. Tapi ini hanya menurut opini saya. Saya akan tetap melakukan update perkembangannya di channel ini. Jadi teman-teman boleh tetap pantau perkembangan portofolio saya. Nah teman-teman, saya rasa sekian dulu video kali ini mengenai update market dan adanya keluarga baru di portofolio saya yaitu Shopify. Saya ingatkan kepada teman-teman, memang kita nggak bisa nge-timing market kapan
kapan sih investasi atau kita kapan bisa beli harga yang paling murah, paling rendah, itu kita nggak akan bisa melakukannya. Bahkan sekelas investor dunia pun tidak ada yang bisa. Salah satu yang dapat kita lakukan adalah tetap rutin melakukan investasi sambil melihat kondisi market, teman-teman. Dan teman-teman juga sudah atau tertarik dengan investasi di saham US, teman-teman boleh download aplikasi GoTrade Indonesia di App Store maupun Play Store, dan jangan lupa masukin invite tokennya ya teman-teman ya, sehingga teman-teman dapat bonus $2 seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, jadi saya rasa sekian dulu ya teman-teman video kali ini. Jadi bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, bingung ataupun request, silahkan drop saja komen di bawah. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan perjalanan investasi saya, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Oke teman-teman, nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata, jajangnya.